Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah taala berkumpulkan kita dalam silaturahmi. Di dalam majlis ilmu Umilat, majlis silaturahim yang keberapa ini? Yang ke-19, Milad Majelis Silaturahim yang ke-19. Majelis Silaturahim ini adalah forum yang menghubungkan antara para asatidzah, para kiai, para imam masjid, pimpinan pondok pesantren ya di wilayah daerah Ciledug, ya, Larangan, begitu Tangerang Selatan. Alhamdulillah tergabung di dalamnya lebih dari 50 orang, hampir 100 orang semuanya, Masya Allah, dalam menyatukan visi, misi, manhaj, kita semuanya dalam ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Kita berkumpul di dalam persaudaraan, di dalam rasa cinta, di dalam semangat untuk menuntut ilmu dan mengemban dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini hadir di tengah-tengah kita semuanya Kiai Haji Gus Abdurrahman Kautsar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan, kesehatan kepada beliau, dan Allah Ta'ala berikan kesehatan afiat kepada ayahanda beliau Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, diberikan kesehatan afiat, panjang umur, dan Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, Kiai Anwar Mansur dan segenap para masyayikh, para tokoh masyarakat, terutama juga yang hadir tengah-tengah kita dari Pak Camat dan jajarannya, pimpinan pemerintahan semuanya, wa ashab ikhwanana dari Majelis Silaturahim, para asatidzah, guru-guru. Alhamdulillah. Yaqul al-Imam Abdullah bin Al-Haddad bahwasanya muwazaratul ikhwan amrun mugarwarun alaihi yadur syan fastausi bil khilli. Saling solid di antara saudara itu adalah perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu datang ke Madinah, pertama yang diperkuat oleh Rasulullah adalah al-ukhuwah, persaudaraan, hingga dipersaudarakan setiap satu muhajirin, satu ansar. Dan uniknya Allah Ta'ala ketika memuji kaum ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dipuji sifat mereka adalah yuhibbuna man hajara ilaihim. Watak mereka cinta kepada siapapun yang hijrah kepada mereka. Enggak ada istilah ini pendatang, kita pribumi, ini enggak ada. Yuhibbun man hajara ilaihim, mencintai, menyukai setiap orang yang datang kepada dia. Dan juga mereka itu ada disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibnu hajar ilaihim yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Walaupun dirinya lagi kepepet, walaupun dirinya lagi kesusahan, walaupun dirinya lagi kesulitan, dirinya lagi kelaparan, yang penting orang lain kenyang, dia kelaparan enggak apa-apa. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yughashuha nafsihi. Ini orang kalau udah diselamatkan dari sifat kikir, sifat pelit, maka tuh ciri orang yang beruntung. Allah Ta'ala berikan keberuntungan kepada mereka, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu ketika itu Nabi Muhammad kedatangan tamu, dibawa ke rumahnya, enggak ada apa-apa buat menjamu tamu tersebut. Hingga akhirnya masuk waktu sholat isya. Selesai sholat isya, Nabi bilang, siapa yang bisa ngejamu tamunya Rasulullah? Begitu didoakan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya satu orang dari kaum Ansar bilang, ana ya Rasulullah, saya yang jamu. Dia bilang, khalas khudh ila baitik, bawa ke rumah kamu. Dibawa ke rumahnya. Saat dibawa ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, sediain makanan buat tamu kita. Ini tamunya Nabi Muhammad. Bilang, kita nggak ada apa-apa, malam ini kamu dan saya, kita nggak ada makan malam. Ada sedikit makanan buat anak-anak kita. Maka dia bilang, nawimihim, tidurin mereka, bikin mereka tidur dulu, terus makanannya kita sajikan buat tamu untuk dimakan. Maka itu anak-anak ditidurkan dalam keadaan lapar. Kemudian itu makanan yang ada, ya porsinya sedikit, sediakan buat tamu. Tapi kalau kamu dan saya makan, kita nggak bakalan cukup. Kalau kita suruh tamunya makan, tanpa kita ikut makan, tamunya nggak bakalan rela. Jadi ya sudah, kita matikan lampu, padamkan lampu, kita pura-pura makan bersama tamu, pura-pura mengunyah, padahal kita nggak makan. Cuma mendekatkan makanan kepada tamu tersebut. Maka mulailah mereka makan dalam kegelapan,
mendekatkan itu makanan ke tamu, mereka pura-pura ngunyah. Tamunya kenyang, alhamdulillah. Sampai ketika subuh pagi hari salaman sama Rasulullah, itu Rasulullah bilang Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian perbuat semalam. Dan Allah Ta'ala anzal fikum hadhil ayah. Allah Ta'ala menurunkan atas apa yang kalian lakukan satu ayat ini yang dibaca ila yaumil qiyamah. Ayat tersebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah, lebih mendahulukan orang lain walaupun dirinya lagi kepepet, dirinya lagi kesulitan. Hadil mawarith, ini warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan warisan uang, bukan warisan perak, bukan warisan emas, tapi sifat yang luhur, itsar, mendahulukan orang lain. Dan itsar tersebut kita dapati pada diri masyayikh, pada diri para ulama kita, para kiai kita yang lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Walaupun dirinya lagi sulit, lagi susah, dia mendahulukan orang lain. Yang ini hal yang kita saksikan pada dirinya para masyayikh, para ulama, hingga disifatkan mereka itu ketika ditanya, kalian bagaimana watak kalian? Dia bilang kita in utina syakarna, in muni'ana sabarna. Kalau kita dikasih, kita bersyukur. Tapi kalau kita dicekal, nggak dikasih, kita bersabar. Bilang ya kalau saya, katanya kalau saya terbalik ya, in muni'na syakarna, wa in utina atharna. Kalau kita dicekal, kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau kita diberi, maka kita dahulukan orang lain, kita berbagi kepada orang lain. Hakadha. Nah karenanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita jaga. Allah Ta'ala berikan kepada kita alhamdulillah negeri Indonesia, negeri yang makmur, negeri yang aman, negeri yang damai. Kita jaga keamanan di negeri kita, kita jaga kedamaian di negeri kita, jalin persatuan di antara kita sekalian, jalin kasih sayang, silaturahmi di antara kita sekalian. La tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan saling hasud, jangan saling benci, jangan saling melengos satu sama lain. Kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuh, la yakhdhuluh, la yahqiruh. Bihasabi imri'in min asyar ay yahqira akhahul muslim. Kul muslim ala muslim haram damuh wa maluh wa irduh. Ini sifat seorang saudara kepada saudaranya. Dan jadilah kita orang-orang yang demikian. Al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Wal mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa aradihim. Mu'min sejati yang membuat manusia lain aman terhadap aset mereka dan kehormatan mereka. Manusia lain apapun agamanya. Kemudian al-muhajir, orang yang berhijrah. Man hajara su' wa fi riwayah man hajara manahallahu anhu, yang memboikot keburukan, yang memboikot apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dari ucapan, dari perbuatan, dari prasangka. Wal mujahid man jahada hawah, orang yang berjihad adalah yang berjihad mengekang hawa nafsunya, mengekang, melawan hawa nafsunya. Ada jihad yang sejati. Nabi bilang kepada sahabat sehabis pulang dari perang, banyak yang terbunuh, yang terluka. Nabi bilang raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Di mana? Di rumah, di kotanya, di kampungnya ada jihad besar. Jihad terhadap hawa nafsunya. Dahulu gadiman para ulama mengatakan gutrah minal hawa tukhammiju bihar minal ilm. Setetes hawa nafsu bisa merusak lautan ilmu. Setetes hawa nafsu bisa merusak lautan ilmu. Bagaimana kalau hawa nafsunya lautan, wa ilmunya setetes? Hadi musibah. Itu sampai disebutkan oleh para ulama, kullu man lais yamna' nafsahu an hadidul hawa zagal hawan, man tadanna danat bo himmatuh law yakun aliyan bizabargan. Itu setiap orang yang enggak bisa mengekang obsesinya hawa nafsunya, maka dia bakal mencicipi kehinaan. Waliyad billah min dzalik. Allah yakfina syarral hawa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari kejahatan hawa nafsu. Itu Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, itu dalam doanya dia berlindung meminta penjagaan kepada Allah Ta'ala dari 4 hal. Wahfazil qalba an yulima bihi syaitan wan nafs wal hawa wad daniyah. Jagalah hati ini, jangan sampai dirasuki oleh syaitan, oleh nafsu, oleh obsesi, oleh hawa. Wad daniyah, hal-hal duniawi juga.
Sebab itu orang kalau udah terobsesi sama sesuatu, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Orang kalau udah obsesi akan sesuatu bikin buta, bikin tuli. Udah buta, nggak bisa ngelihat, udah nggak objektif di dalam pandangannya. Ketika orang lagi tamak, lagi terobsesi sesuatu, sampai disebutkan oleh ulama dalam hawa, dalam syahwatil farj, itu idza gama dzakar dhahabal aql. Itu apabila orang bangkit syahwatnya dia, akalnya hilang, udah jangan ditanya tentang akalnya dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita ya kesucian di dalam hati kita, dijadikan kita minas salihin wal muslihin, sebagai orang saleh dan mendamaikan, membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Mu'minin bersaudara, itu konsepnya. Tapi tugasnya kita nagum bil islah, mendamaikan, ngakurin orang, bukan memperkeruh keadaan, bukan mengadu domba manusia. Ya ma'asyara man amana bilisani wa lam yadkhulil iman qalbah la tu'dzul muslimin, wa fi riwayah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi iman belum masuk ke dalam hatinya, jangan mengganggu muslimin, jangan ngegosipin muslimin, dan jangan mencari aurat kesalahan mereka. Fa inna man tatabba'a aurata akhil muslim tatabba'a Allahu auratah. Man tatabba'a auratah fadahahu wa in kana fi jawfi baitih. Orang kalau mencari-cari auratnya muslimin, dia yang bakal dicari-cari kesalahannya oleh Allah, dan pasti ketemu dan bakal dipermalukan walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Waliyad billah min dzalik. Wal muslim tuh mukmin, lisannya di belakang, akalnya di depan. Lisannya dia di belakang, akalnya di depan. Apa yang mau diucapkan disensor oleh akal, disensor oleh hati. Tapi munafik lidahnya di depan, akalnya di belakang. Jadi kalau ngomong, ya udah nggak ada remnya, bablas semuanya, nggak dipikir lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Alhamdulillah Allah Ta'ala kenalkan kita kepada para ulama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberadaan para masyayikh, dengan keberadaan para salihin. Apalagi Indonesia yang makmur, negerinya para aulia, negerinya para salihin. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Ta'ala, bisa kenal mereka dan bisa cinta kepada kaum salihin. Alhamdulillah, itu disebutkan bahwasanya muhibbuhum mahbubu yahsul lahum matlubu. Pecinta mereka dicintai oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sampai itu apabila idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril. Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, innallaha ahabba fulan fa ahibbah. Hai Jibril, Allah cinta kepada hambanya yang bernama fulan, cintai dia. Maka Jibril pun mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Terus Jibril memanggil ahli sama, ya ahli sama, innallaha habba fulan fa ahibbuh, fa yuhibbuhu ahli sama. Wahai penghuni langit, Allah Ta'ala cinta kepada fulan, cintai dia. Maka penghuni langit semuanya cinta kepada orang tersebut, mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, malaikat mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai manusia yang dicintai oleh Allah. Bagaimana manusia macam apa ini? Manusiakah dia? Malaikatkah dia? Siapa ini orang? Dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau menamakan ini manusia yang bagaimana? Yang malaikat Jibril mendekatkan diri kepada Allah. Malaikat-malaikat, penghuni langit mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Makanya kita nggak diajarin untuk membenci, untuk mendengki. Hatta terhadap tukang maksiat, kita benci kepada maksiatnya. Seperti tadi Gus Kautsar bilang. Tapi kepada pelakunya enggak. Kita enggak membenci zatnya dia. Kita membenci kelakuannya, membenci sifat buruknya, membenci maksiat dan kejahatan. Tapi pelakunya kita enggak membenci. Itu disebutkan oleh ulama, man la yarham rajula su fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau enggak punya kasih sayang kepada orang jahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Lebih jahat daripada penjahat tersebut. Nabi bilang, "Mama amliku nafsi in kana Allah qad naza'a rahmah min qalbik." Bisa apa saya kalau Allah udah mencabut rahmat dari dalam hatimu? Innama la tunza'u rahmah illa min syaqi. Rahmat dan kasih sayang enggak dicabut dari hati seseorang kecuali orang itu sial, min ahlin nar.
Orang min ahlin nar, orang sial, nah itu dicabut rahmat dan kasih sayangnya. Wa amma Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatnya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Wa fi tafsir dibilang rahmatnya Nabi Muhammad terhadap mukmin hatta terhadap kafir. Rahmat dengan kedatangan Rasulullah, Allah Ta'ala enggak mempercepat turunnya azab terhadap orang kafir, lakin yumhilhum, menunda mereka, ngasih kesempatan untuk bertaubat, untuk balik kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Hatta besok di hari kiamat Allah Ta'ala panggil tuh semua orang-orang mukminin, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Yang para pendosa, orang yang taat, dibilang makana baini bainakum faqad ghafartu lakum. Dosa antara kamu dan saya udah saya ampunin semuanya. Bagi ma bainakum bain, antara kalian satu sama lain, fatawahabuha, saling memaafkan, udkhulul jannah birahmati, dan masuklah rahmat, masuklah surga dengan rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Ada satu orang dia dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala untuk diadili, disidang di hari kiamat. Ada fi Sahih Bukhari. Saat disidang Allah Ta'ala sebutkan kepada orang tersebut beberapa dosanya. Dosanya yang biasa-biasa disebutkan oleh Allah beberapa, juga ada lagi banyak dosa yang disembunyikan. Ya abdi, kamu tanggal sekian, hari sekian, jam sekian bikin dosa ini, ngaku. Bilang iya betul ya Allah. Terus kamu menit berikutnya bikin dosa lagi, ya disebutin dosa, beberapa dosa, belum semuanya. Kemudian Allah Ta'ala bilang itu hamba udah menyangka, ini saya bakalan binasa, bakalan hancur. Terus Allah Ta'ala bilang kepada hamba tersebut, ya abdi, ya itu dosa-dosa tersebut udah saya rubah menjadi pahala dan hasanat. Dirubah menjadi pahala dan hasanat. Mestinya girang kan tuh orang. Itu orang mulai bilang, ya Rabb, kayaknya masih ada dosa-dosa saya yang lain yang nggak ada di catatan nih. Maksudnya biar sekalian dirubah menjadi pahala dan hasanat. Itu Rasulullah sampai tersenyum, kelihatan gigi gerahamnya ketika menceritakan hadis tersebut kepada para sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah, betapa luas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kebagian daripada rahmat Allah Ta'ala tersebut. Alhamdulillah, ini hari kita bisa ngumpul, bisa silaturahmi ya, antara para kiai, antara para ulama, antara para masyayikh, antara para umara juga. Alhamdulillah, kita juga bisa silaturahmi dengan Gus Kautsar. Alhamdulillah, dengan Ma'had Peloso juga. Wah, insyaallah Allah Ta'ala berikan keberkahan. Insyaallah di dalam perkumpulan kita, perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan Allah Ta'ala penuhi hati kita dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan cinta, dan Allah Ta'ala berikan insyaallah keberkahan di dalam majelis kita yang mulia ini. Majelis silaturahim insyaallah makin berkah, dan semua yang telah berusaha di dalam terwujudnya majelis yang mulia ini ya, dari ikhwanina wa ashabina, teman-teman kita, Allah Ta'ala berikan keberkahan, kesehatan insyaallah kepada mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الشفاء مع اللطف والعافية وشفاء العاجل، لطف كامل والعافية شاملة لشيخنا كهدي نور الهدى وكي أنور منصور، جميع مشايخنا علمائنا، ربنا يشفيهم يعافيهم يلطف بهم ينفعنا بهم أجمعين. إلى حضرة النبي. الفاتحة.